Ilham baru saja keluar dari salon mobil. Ia baru saja mencuci mobilnya sekalian mengganti oli mesinnya. Ia ingin mobilnya selalu bersih dan wangi, agar para penumpangnya nyaman. Ia baru 6 bulan ini menjadi duda. Lisa istrinya meninggal karena sakit leukemia. Meskipun 1 tahun berjuang luar biasa demi kesembuhan sang istri tercinta, namun Tuhan menakdirkan lain. Selama 3 bulan Ilham merasakan seakan hidupnya sudah selesai, dunianya gelap tanpa masa depan. Tapi di tengah keputusasaan ia teringat kepada guru ngajinya sekaligus guru silatnya, Abah Ali. Ia pun melajukan mobilnya ke arah Bandung Utara, ke suatu desa di Cisarua. Setelah mendengar segala wejangan dari Abah Ali, hatinya menjadi tenang dan berserah diri. Ingat Ham, jangan pernah protes kepada apapun yang sudah ditakdirkan Allah. Pasti ada hikmah di balik apapun yang terjadi hari ini. Ikhlaskan kepergian istrimu. Doakan agar beliau selalu berada di sisi Allah. Tataplah ke masa depan. Kalau kamu selalu berjalan di atas rel yang benar, insya Allah kamu akan menuai hasil yang terbaik. Yakinlah Allah bersama orang-orang yang ikhlas, yang mengikuti ajaran Rasulullah. Jangan keluar rel. Abah yakin kamu akan sukses dan Allah akan memberikan penggantinya yang sama baiknya atau bahkan mungkin yang lebih baik. Itulah sebagian petuah sang guru yang akan dia pegang sampai akhir hidupnya. Ilham resign dari tempat kerjanya di Jakarta. Ia ingin kembali ke kota kelahirannya di Bandung. Ia membeli sebuah rumah sederhana tapi asri di suatu perumahan di Parompong, dekat Lembang. Ia membeli sebuah mobil Avanza tahun 2024 dan mendaftar sebagai driver taksi online. Ia merasa jenuh bekerja duduk-duduk sepanjang hari di kantor. Ia ingin move on, ingin terus bergerak mengikuti nalurinya. Selama 6 bulan ini Ilham cukup enjoy menghayati perannya sebagai driver taksi online. Ia bertemu berbagai karakter manusia, menambah wawasan dan pengetahuan. Penumpang taksi online bisa orang yang sangat kaya, yang menengah, bahkan beberapa kali Ilham tidak mau menerima ongkos dari penumpang dari kalangan orang-orang miskin dan kesusahan, misalnya saat mengantar seorang nenek atau kakek miskin ke rumah sakit. Akan tetapi hari ini Ilham mendapat penumpang yang cukup unik. Pemesan atas nama seorang wanita bernama Sarah. Berpakaian muslimah syari ditambah cadar hitam. Ilham hanya bisa menebak bahwa wanita tersebut berusia 40-an. Setelah Sarah duduk di kursi tengah. "Maaf ibu, apa alamatnya sesuai dengan yang di aplikasi?" Ilham heran, si ibu tidak langsung menjawab, tapi seperti orang yang sedang kebingungan. Ilham spontan menengok ingin mendapat kejelasan. "Bagaimana Bu, kemana tujuannya?" "Saya mohon maaf ya Pak Ilham. Memang sebetulnya saya sedang bingung dan panik. Apa ibu sedang menghadapi masalah atau kesulitan?" "Iya betul Pak, anak saya diculik dan sedang dijadikan sandera, meskipun dia bukan anak kandung saya. Tapi dia sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri hik-hik. Apa ibu sudah lapor polisi?" "Justru itu masalahnya, dia mengancam akan membunuh Peter kalau saya lapor polisi hik-hik." "Oh begitu ya. Sekarang di mana putra ibu itu disanderanya?" "Anak saya disekap di rumah si Wempi di kota Semarang. Dia memberi saya waktu 2 hari dari sekarang. Saya disuruh datang sendirian besok sore katanya." "Oh di Semarang ya. Pak Ilham, kalau Bapak bersedia mengantar saya ke sana, saya akan bayar berapapun yang Bapak minta. Berapa juta pun saya siapkan." Beberapa saat Ilham berpikir, lalu, "Baiklah Ibu Sarah, insya Allah saya akan menolong ibu dan putra ibu. Apa ibu akan membawa bekal atau perlengkapan lain?" "Oh jadi Pak Ilham pasti akan mengantar saya sampai kota Semarang." "Iya Bu, insya Allah saya siap." "Berapa ongkosnya Pak? 5 juta cukup? Atau kurang?" "Ya, nanti saja Bu, kalau masalahnya sudah selesai, putra ibu sudah selamat dan kita sudah kembali lagi ke Bandung baru bicara ongkos." "Loh kok begitu aturannya? Saya jadi merasa tidak enak ini." "Kita berangkat sekarang ya Bu." "Bismillahirrahmanirrahim. Ibu silahkan tidur aja, nanti saya bangunkan kalau saya ingin istirahat." Sarah pun hanya mengangguk. Setelah mobil melaju,
Tidak lama ia pun tertidur sangat pulas sambil memegang bantal yang tersedia. Singkat kata mereka sudah sampai di kota Semarang. Ilham membelokkan mobilnya ke sebuah rumah makan yang cukup megah dan luas tempat parkirnya. Bersamaan Sarah pun bangun. Waduh, ini sudah sampai di Semarang ya. Berarti saya tidur sangat lama sekali. Kenapa Pak Ilham tidak membangunkan saya? Hehe, iya ini kan dibangunkan buat makan dulu. Loh, ini kan rumah makan langganan saya. Pas sekali ya Pak Ilham berhenti di sini. Ilham berjalan mendahului dan mencari tempat duduk yang lebih privasi, agar bisa ngobrol leluasa dengan Sarah. Sarah pasrah aja dan mengikuti sang driver. Sarah memesan makanan komplit dan makanan andalan rumah makan ini berikut minumannya. Sewaktu mau memulai makan, Ilham dibuat terkejut luar biasa melihat pemandangan indah di depannya. Sarah membuka cadar hitamnya, terpampanglah wajah bidadari yang cantik luar biasa. Ilham pun membatin, Masya Allah, Sarah ini betul-betul bidadari. Apakah dia punya suami? Kalau dia lajang, aku bersumpah akan mengejarnya sampai dapat. Sekalipun nyawa taruhannya. Ayo makan Pak Ilham, jangan malah melamun. Kangen istrinya iya. Hehe. Ilham betul-betul kikuk dan malu kepergok sedang terpesona dengan pemandangan alam yang baru dilihatnya. Setelah perut terisi dengan nutrisi sempurna, Ilham pun membuka pembicaraan. Maaf Bu, menyambung obrolan kita di Bandung, saya ingin tahu. Wempi itu siapa dan kenapa menculik dan menyandera Peter? Wah, terpaksa harus saya buka semua rahasia masa lalu saya. Begini, 12 tahun yang lalu saya dan Wempi itu diwisuda bareng di Undip, saya hukum, dia ekonomi. Kedua ortu saya asli orang Semarang. Tapi keduanya sekarang sudah tiada. Sejak dari tingkat 1 Wempi selalu mengejar-ngejar saya. Tentu saja saya tidak mau, karena Wempi itu berandalan, perangainya buruk, dan cenderung psikopat. Saya sedari kecil sudah dijodohkan oleh kedua orang tua dengan Fahri Akbar. Ia sekolah di Inggris, karena ayahnya seorang diplomat di sana. 2 bulan setelah wisuda saya menikah dengan Fahri dan langsung diboyong ke London, karena Fahri bekerja di sana. Sebetulnya saya sangat kecewa dengan Fahri karena ternyata Fahri membohongi saya. Ia sudah punya anak dari pacar bulenya, anak itu Peter. Saya marah dan tidak mau serumah dengan Fahri dan minta pernikahan dibatalkan atau minta bercerai saja. 3 bulan kemudian Fahri dan Nancy meninggal dalam suatu kecelakaan. Anak mereka diurus oleh ibunya Fahri. Ibunya Fahri juga meninggal karena gagal jantung. Padahal selama di London aku ikut ibunya Fahri yang sangat baik itu. Lalu Peter yang waktu itu masih balita 4 tahun aku bawa pulang ke Indo karena kasihan, sampai sekarang. Nah, si Wempi menculik Peter agar aku mau dijadikan dia istri keduanya. Dia tahu kalau aku sangat menyayangi Peter. Nah, begitu cerita singkatnya Pak Ilham. Ilham tersenyum lebar kepada Sarah. Sarah pun heran, bertanya-tanya dalam hati, Ilham kalau tersenyum wih ganteng banget. Tapi kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi ceria sekali? Padahal sewaktu di Bandung wajahnya sangat serius, gak pernah ada senyum sama sekali. Begini Sarah, aku berjanji akan membantu dan menolong kamu sampai batas kemampuan aku. Insya Allah Peter akan kita rebut dan alhamdulillahnya aku juga punya teman orang penting di kota Semarang ini. Akan kulakukan segala daya dan cara untuk menolongmu, asalkan kamu tidak ingkar janji. Janji, memangnya saya berjanji apa kepada Pak Ilham? Ujar Sarah, bingung, karena tiba-tiba menjadi was-was juga melihat perubahan sikap Ilham kepadanya. Iya, kamu kan sudah berjanji akan membayar ongkosku berapapun permintaan aku. Iya kan? Iya, Sarah menjawab singkat dan masih tanda tanya dalam hati. Apakah si driver ini orang baik, atau orang yang seperti Wempi? Haduh. Kan Wempi kasih waktunya besok sore ya. Tenang, masih banyak waktu. Tolong catatkan alamat lengkap Wempi dan kirimkan ke ponselku. Sekarang aku mau telepon seseorang dulu. Lalu Ilham call seseorang. Ilham sengaja memasang loudspeaker agar Sarah ikut mendengar. Assalamualaikum, ini benar kamu Ham?
Waalaikumsalam, betul Pak Dandim, ini aku lagi makan di rumah makan Ibu Dibyo. Aku minta waktu bertemu nih urgen, aku betul-betul butuh bantuan kamu Mas Tom. Oke Ham, jangan kemana-mana, 15 menit aku sampai situ. Ini aku di alun-alun dekat kok. Sarah, nanti aku akan bilang ke dia bahwa kamu ini saudara sepupu aku. Yah, pura-pura jadi saudara. Semoga aja jadi saudara beneran. Oke. Iya, Ilham pun tersenyum, geli melihat Sarah yang masih saja bingung dan takut-takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weleh-weleh saudaraku Ilham. Siap komandan. Aduh, kangen banget aku Mas, 10 tahun baru ketemu lagi ya. Sarah betul-betul dibuat kaget melihat adegan di depannya ini. Berarti Ilham ini driver taksi online palsu, sahabatnya seorang perwira militer. Aku harus hati-hati. Mas Tomo, kenalin, ini saudara sepupu aku dari Jakarta, Sarah namanya. Putranya diculik dan disekap orang sini, namanya Wempi Prasetyo. Aspemda Semarang katanya. Kolonel Hutomo mengerutkan keningnya, rasanya tidak asing nama itu. Lalu ia menelepon seseorang. Selamat siang Pak Dandim, apa yang bisa saya bantu? Maaf Pak Kapolres, via telepon dulu. Ini ada saudara saya, putranya, anak 10 tahun, disekap dan disandra oleh seorang ASN Pemkot Semarang, namanya Wempi Prasetyo. Walah, lagi-lagi dia. Begini saja Pak Dandim, suruh saja saudaranya menghadap dan melaporkan secara lengkap ke Kasat Reskrim, AKP Sutrisno. Saya mau perintahkan dia sekarang juga. Oke ya, maaf ini saya dipanggil Wakapolda dulu. Oke, matur suwun Pak Kapolres. Sarah dan Ilham langsung mendatangi kantor polisi dan melaporkan semuanya secara terperinci. Hanya dalam waktu 2 jam, Wempi langsung dijemput 3 orang petugas dibawa ke kantor Polresta untuk diberikan peringatan keras. Sedangkan Peter si anak bule sudah bertemu dan berpelukan dengan ibu angkatnya sambil tangis-tangisan. Akhirnya mereka langsung pulang ke Bandung menuju rumah Sarah di Jalan Setiabudi. Sesampainya di rumah Sarah, Ilham pun membantu membawakan barang-barang Sarah dan beberapa oleh-oleh makanan Semarang. Mas Ilham, tolong ditunggu ya, saya mau buatkan minuman dan berganti baju sebentar. Baiklah Bu Sarah. Saya menunggu di ruang depan ya. Setelah 15 menit menunggu, Sarah pun datang membawa nampan minuman dan cemilan. Lalu Sarah duduk sambil membawa tas kerja di pangkuannya. Silahkan diminum Pak. Sarah membuka pembicaraan. Iya, terima kasih. Begini Sarah, sengaja aku mampir karena aku mau menagih janjimu. Iya, sudah saya siapkan. Apa yang disiapkan? Sarah memegang tasnya. Sarah hendak membuka tasnya untuk mengambil uang. Tapi, saya tidak butuh uangmu Sarah. Terus bagaimana? Aku tidak mengerti. Yang aku butuhkan itu hatimu, cintamu. Aku sudah jatuh cinta sama kamu Sarah. Maukah kamu menerima cintaku si duda yang malang ini? Sarah sangat terkejut, sekaligus hatinya berdebar sangat kencang. Karena dia pun sejujurnya sudah terlanjur menaruh hati juga kepada Ilham. Mas Ilham serius. Ilham langsung berlutut sambil mengeluarkan sebuah cincin bermata berlian dari saku celananya. Demi Tuhan Sarah, aku sangat serius. Maukah kau menjadi istriku, pendamping hidupku seumur hidupku? Perlahan Sarah menganggukkan kepala. Iya mas, aku mau. Ilham langsung berdiri dan menyematkan cincin itu di jari manis Sarah dan ajaibnya pas sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Sarah sayang. Ilham langsung memeluk Sarah erat sekali, refleks Sarah pun membalas pelukan Ilham. Bagaikan ada medan magnet yang sangat kuat, mereka pun berciuman sangat mesra dan dalam sekali. Cukup lama mereka berciuman. Akhirnya Sarah melepas ciumannya dan hendak mundur, tapi Ilham tetap memeluknya. Mas, kok sudah nyiapin cincin? Hehe. Maaf, ini cincin tidak sempat diberikan kepada almarhumah Lisa istriku, keburu dipanggil Allah. Oh, kapan beliau meninggalnya? Sakit leukemia selama hampir 2 tahun, meninggal 7 bulan yang lalu. Semoga diterima di sisi Tuhan ya mas. Iya amin. Mas, kenapa memilih aku?
Aku ini sudah tua, lo sudah 37 tahun. Sama aku juga sudah 38 tahun. Jadi cocoklah. Yuk kita cepat-cepat nikah dan cepat-cepat punya anak. Mas, nanti gak perlu pakai resepsi ya. Ijab kabul aja, gimana? Iya, secepatnya kita menikah langsung aja di kantor gua, cukup dihadiri keluarga dekat aja. 10 hari setelah ikrar cinta mereka, akhirnya hari Jumat jam 8.30 mereka pun resmi menikah. Ilham lalu membawa Sarah dan Peter ke rumahnya, karena ternyata di Setiabudi Sarah hanya mengontrak. Peter pun dipindahkan sekolahnya ke SMP dekat rumah. Suatu malam setelah Peter tidur di kamarnya di lantai 2, Ilham mengajak istrinya duduk-duduk ngobrol di ruang tengah sambil menonton televisi. Bagaimana Yang, kamu betah gak di sini? Iya, nyaman di sini. Udaranya sejuk, tetangganya juga baik-baik, belanja juga tidak susah. Pokoknya aku enjoy dan damai di sini Mas, hehe. Sambil tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Ilham. Tapi aku yang belum nyaman nih. Loh kenapa Mas? Ah kamu mah seperti anak gadis remaja 17 tahun aja. Kita kan sudah menikah 3 hari, tapi setiap malam selalu pura-pura tidur dan tidak peduli apa yang aku mau. Sekarang jawab yang jujur, kamu serius gak nikah dengan aku? Sarah kaget dan merasa tidak enak hati mendengar keluhan sang suami. Ia pun mendekat dan memegang lengan Ilham. Mas Ilham, aku ini kan belum pernah itu. Jadi aku merasa takut-takut gitu. Ilham mengerutkan kening dan berpikir mencerna kata-kata Sarah. Tolong lebih jelas bicaranya Sar. Iya aku kan belum pernah begituan dengan laki-laki manapun. Belum selesai Sarah bicara Ilham langsung memotong. Astagfirullah akulah yang bodoh, iya maafin aku betul-betul lupa, aku berpikirnya kamu ini sudah janda. Padahal kamu masih perawan ting-ting. Oh beruntungnya aku, terima kasih ya Allah. Ilham menggeleng-gelengkan kepala sambil menepuk-nepuk jidatnya. Ilham pun memeluk Sarah dan berusaha memperlakukan istrinya selembut mungkin. Tidak terburu-buru dan berusaha membuatnya nyaman dan relaks. Dengan perlakuan Ilham yang lembut penuh kasih sayang, akhirnya Sarah pun hanyut dan terbawa suasana. Sarah merespon aktif cumbuan Ilham. Hingga akhirnya mereka pun sudah berada di atas ranjang king size tanpa sehelai kain pun yang menempel di badan mereka. Tetapi Ilham tetap bersabar dan tidak langsung mengeksekusi ke menu utama. Ia terus berusaha memberikan rangsangan dengan menyentuh spot-spot sensitif pada istrinya. Setelah Ilham melihat istrinya menggeliat gelisah dengan matanya yang sayu, Ilham pun berbisik. Sayang boleh ya? Iya mas, lanjut aja. Tapi tolong pelan-pelan ya. Mereka pun bekerja sama dengan baik dan saling membantu. Ilham terus perlahan-lahan bergerak konsisten dan sabar. Sampai akhirnya Ilham pun berhasil mencetak gol indah dan melesakkan bola ke gawang secara sempurna. Sarah mendesis, Mas, sakit. Ilham pun menjeda tariannya beberapa saat. Ia mengelus kepala Sarah dan menciumi wajah Sarah. Setelah melihat senyuman istrinya baru Ilham melanjutkan tariannya. Begitupun Sarah mulai mengimbangi tarian sang suami. Sarah kelihatan sudah enjoy dan ikut aktif menari. Melihat ini Ilham lalu mengeluarkan jurus andalannya. Ia mendayung dengan speed and power yang terus ditingkatkan. Sarah pun mengikuti. Sampai akhirnya Sarah mencapai garis finish dengan sukses. Terlihat wajah Sarah yang lega dan tersenyum cerah kepada Ilham. Ilham pun senang melihat istrinya sudah bisa menikmati permainan gulat romantis ini. Ilham kembali mengajak istrinya menari lebih bervariasi. Sarah pun terus mengikuti tarian instrukturnya. Bergerak terus semakin cepat semakin bertenaga. Akhirnya mereka mencapai garis finish secara bersama-sama dengan getaran yang dahsyat. Terjadilah banjir lahar panas yang mengaliri sawah ladang secara merata. Mereka pun akhirnya terlelap tidur bersama saling berpelukan. Menjelang waktu subuh Ilham terbangun lebih dahulu. Ia pun bergegas ke kamar mandi membersihkan diri dan berwudu. Ilham langsung melakukan salat sunat dan berdoa cukup panjang. Lalu menghampiri istrinya yang sudah mulai membuka mata. Ia memberikan istrinya bathrobe lalu menggendong istrinya ke kamar mandi.
Mereka sholat subuh berjamaah dan berdoa cukup panjang memohon keberkahan dan tidak lupa meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Sejak menikah Ilham berhenti total dari profesi driver taksi online-nya. Sementara membantu bisnis istrinya berjualan online perlengkapan muslimah yang sudah berjalan baik selama 3 tahun ini. Ilham berencana bekerja sama dengan Dharma Suganda, mantunya Abah Ali, yang sudah mapan menjadi eksportir komoditi pertanian. Ia baru ngobrol via telepon, nanti akan ditindaklanjuti sambil silaturahmi kepada keluarga besar Abah Ali. 2 bulan kemudian Ilham yang sedang sarapan roti bakar dan coklat panas, tiba-tiba muncul Sarah dari kamar mandi sambil senyum-senyum ceria. Mas, aku punya kabar yang luar biasa baik. Hehe. Oh ya, kabar apa tuh? Sarah lalu menyerahkan sebuah amplop kecil kepada suaminya. Bukalah Mas. Ilham pun membuka amplop itu, nampak sebuah benda kecil persegi panjang. Hah, ini kan tes pack ya. Ia lihatkan bergaris 2, aku positif hamil Mas. Ilham langsung bersujud syukur, menengadahkan tangan ke atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa-doa kami. Ilham memeluk dan menciumi istrinya, terima kasih sayang. Iya Mas, alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk berkarya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.